Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidan Noval Setiawan. Saya berasal dari kelas 10 akuntansi 1. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan apa saja yang telah saya pelajari pada mata pelajaran sejarah. Baiklah, saya akan memulainya dengan pengertian sejarah secara etimologis. Secara etimologi, sejarah berasal dari bahasa Arab, yakni sajaratun, yang berarti pohon. Bentuk pohon dihubungkan dengan skema dalam silsilah keluarga raja dari dinasti tertentu. Kata sajaratun kemudian berubah menjadi sajarah dalam bahasa Melayu, dan kemudian berubah menjadi sejarah dalam bahasa Indonesia, yang berarti silsilah atau keturunan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi sejarah adalah sebagai berikut. 1. Asal-usul, keturunan, atau silsilah. Kedua, kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, riwayat, tambo. Ketiga, pengetahuan atau uraian tentang kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa yang telah lampau. Dalam bahasa Inggris, kata sejarah berubah menjadi kata history. Kata history berasal dari bahasa Yunani, yakni historia, yang berarti informasi atau pencarian. New American Encyclopedia menyebutkan sejarah meliputi kegiatan-kegiatan manusia yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa tertentu, ditempatkan dalam sebuah urutan waktu, dan terdapat keterkaitan antara peristiwa yang satu dengan yang lainnya. Adapun pengertian sejarah menurut salah satu tokoh adalah sebagai berikut. Ibnu Khaldun mendefinisikan sejarah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Dalam sejarah terdapat 3 unsur penting, yakni manusia, ruang, dan waktu. Manusia. Dalam semua peristiwa atau kejadian, manusia adalah pelaku dari semuanya. Peran manusia sangat menentukan bahwa setiap peristiwa, sehingga kajian tentang peristiwa itu akan selalu melibatkan manusia di dalamnya. Sejarah yang kita jadikan pengetahuan atau sebagai bahan kajian adalah sejarahnya manusia. Peristiwa ataupun kejadian dari masa lalu selalu berlangsung dalam batasan ruang atau tempat tertentu. Unsur ruang menjadi tempat terjadinya peristiwa akan memberikan gambaran yang jelas bagi kita bahwa peristiwa itu memang ada dan nyata. Waktu akan menjadi batasan temporal dari setiap peristiwa yang telah terjadi. Perjalanan hidup manusia atau sejarah manusia tidak dapat terlepas dari waktu. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam uraian tentang konsep diakronik. Konsep waktu dalam sejarah meliputi 2 hal, yakni 1. Proses kelangsungan dari suatu peristiwa dalam batas waktu tertentu. 2. Kesatuan kelangsungan waktu, yaitu waktu pada masa yang lampau, sekarang, dan masa yang akan datang. Konsep diakronik atau kronologi dalam sejarah. Secara etimologis, diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos. Dia yang berarti melintas, melampaui, atau melalui. Kronos yang berarti waktu. Yang berarti diakronik berarti waktu yang melintas, melalui, dan melampaui dalam batasan waktu. Jika dikaitkan dengan sejarah, sesuatu dapat melintas, melalui, atau melampaui tersebut adalah peristiwa atau kejadian. Pengertian diakronik memiliki arti yang sama dengan kronologi, yakni ilmu tentang waktu, yang memang di dalam perkembangannya kemudian menjadi ilmu bantu sejarah yang menyusun peristiwa atau kejadian-kejadian sesuai dengan urutan waktu kejadiannya. Mengurutkan peristiwa-peristiwa sejarah sesuai dengan waktu terjadinya dapat mempermudah dalam melakukan rekonstruksi terhadap semua peristiwa masa lampau dengan cepat. Konsep sinkronik dalam sejarah. Sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yakni sin yang berarti dengan dan kronos yang berarti waktu. Dalam KBBI, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Kajian sejarah secara sinkronik artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspek pada masa atau waktu tertentu dengan lebih mendalam.
Kesimpulannya, sinkronik dalam sejarah adalah kajian yang menitik beratkan pada meneliti gejala-gejala yang meluas dalam sebuah peristiwa, tetapi dengan waktu yang terbatas. Contoh, seorang sejarawan ingin menyusun sejarah perekonomian bangsa Indonesia pada zaman Jepang. Maka yang dilakukan adalah meneliti gejala atau fenomena perkembangan. Cara berpikir kronologis dan sinkronik dalam sejarah. Sejarah mengajarkan kita cara berpikir kronologis. Dengan konsep kronologis, sejarah memberikan kepada kita gambaran utuh tentang suatu peristiwa sejarah dari tinjauan aspek tertentu, sehingga mudah kita menarik manfaat dan makna dari hubungan peristiwa satu dengan yang lainnya. Konsep berpikir diakronik atau kronologis diperlukan ketika ingin memecahkan masalah. Baiklah, kita akan ke materi selanjutnya, yakni masa praaksara. 1. Pengertian praaksara. Masa praaksara memiliki pengertian yaitu pra yang artinya sebelum dan aksara yang artinya tulisan. Maka praaksara memiliki pengertian yaitu masa sebelum manusia mengenal tulisan. 2. Periodisasi masa praaksara secara geologis. Pengertian geologis. Periodisasi secara geologis berarti mengkategorikan zaman praaksara berdasarkan ilmu geologis. Geologis merupakan ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhannya, yaitu berdasarkan komposisinya, struktur, sejarah, sifat, dan proses pembentukannya. Pembagian periodisasi secara geologis dibagi dalam beberapa zaman, yakni zaman Arkaikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Neozoikum. Yang pertama ada zaman Arkaikum. Zaman Arkaikum merupakan zaman tertua yang berlangsung sejak 2.500 juta tahun yang lalu. Ciri-ciri zaman Arkaikum yakni kulit bumi masih sangat panas, lempengan bumi masih menyatu dan belum terbentuk, belum adanya kehidupan. Yang kedua, ada zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum merupakan zaman tua yang berlangsung sejak 340 juta tahun yang lalu. Ciri-ciri zaman Paleozoikum yakni lapisan hidrosfer dan atmosfer mulai terbentuk. Lempengan bumi terbentuk namun masih menyatu dengan benua yang disebut dengan Pangea. Diapit samudra Pantalasa atau akhir Paleozoikum. Munculnya organisme uniseluler, lalu multiseluler, lalu binatang kecil seperti invertebrata. Lalu munculnya juga tanaman atau tumbuhan sederhana. Yang ketiga, terdapat zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum merupakan zaman pertengahan yang berlangsung sejak 140 juta tahun yang lalu. Ciri-ciri zaman Mesozoikum yakni munculnya binatang bertubuh besar. Zaman ini sering disebut zaman reptil atau dinosaurus. Dan yang terakhir atau yang keempat yakni zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum merupakan zaman tua yang berlangsung sejak 60 juta tahun yang lalu. Terbagi menjadi dua zaman, yaitu zaman Tersier yang berisi reptil besar mulai punah. Zaman ini dikuasai oleh hewan-hewan mamalia besar dan mulai muncul hewan-hewan baru dan tumbuh-tumbuhan yang mirip seperti tumbuhan pada zaman sekarang. Lalu zaman Kuarter yang berisi reptil besar mulai punah. Lalu terjadi 30 juta tahun yang lalu dan diperkirakan awalnya muncul manusia. Sekian dari saya, atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.